belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan sama-sama membaca doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, teman-teman marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah sudah ya. Oke, sekarang pada pertemuan kita pada hari ini kita akan belajar tentang materi kegiatan ekonomi. Nah, yang dimana materi kegiatan ekonomi ini membahas terkait dengan kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan. Oke. Bisa kalian perhatikan pada PPT di atas. Di sini terdapat skema alur kegiatan ekonomi yang dimana terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya di antara kalian semua ini semuanya berasal dari daerah yang sama atau ada yang berbeda? Beda dulu. Oke, ada yang dari daerah mana saja? Lombok. Oke, ada yang dari Lombok, ada yang dari Bima. Nah, berhubung kalian semua tidak satu daerah ya, Ibu ingin bertanya di daerah Lombok dulu. Kalau di daerah Lombok itu biasanya penghasil apa? Penghasil tembakau. Ya, tembakau. Nah, sedangkan di Bima itu penghasil apa? Mayoritasnya petani, Bu. Ya, petani. Benar sekali petani. Petani tapi menghasilkan apa? Bisa bawang, padi. Oke, bawang ya, mayoritasnya bawang dan padi. Nah, oke, berhubung di sini kita akan belajar terkait dengan apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, bisa kalian perhatikan di sini itu ada produksi. Di sini produksi merupakan kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat salah satu gambar yang menunjukkan apa? Orang yang membuat sepatu. Benar, di sini terdapat gambar orang yang sedang membuat sepatu. Nah, menurut kalian, orang yang membuat sepatu ini merupakan apa? Termasuk apa? Apakah itu produksi, distribusi, atau konsumsi? Distribusi, Bu. Produsen. Ya, produsen. Benar sekali, produsen. Produsen itu merupakan orang yang memproduksi barang. Nah, selanjutnya, adapun distribusi. Nah, distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan barang. Orang atau tempat yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nah, sebelumnya Ibu juga ingin bertanya nih ya, anak ya. Apakah di antara kalian ini pernah melakukan pembelian barang secara online? Pernah. Iya, lewat apa? Shopee. Nah, menurut kalian, setelah kalian memesan barang nih di salah satu toko yang terdapat pada aplikasi Shopee itu, menurut kalian barang yang kalian pesan itu apakah bisa langsung kita terima atau bagaimana? Tidak. Nah, lewat apa bisa kita terima? Distribusi. Lewat JT. JNT. Nah, ada yang namanya kurir atau pengantar barang. Kurir atau pengantar barang ini biasa disebut dengan Distribusi. Distributor. Ya, benar sekali, distributor. Paham ya sampai sini ya? Paham? Paham. Oke, lanjut lagi. Nah, adapun konsumsi, yang dimana konsumsi ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik itu berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Bisa kita perhatikan secara bersama-sama di sini menunjukkan gambar apa? Orang yang membeli sepatu. Nah, orang yang membeli sepatu atau yang biasa disebut dengan apa? Konsumen. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman kita Nazir. Pembeli atau yang biasa disebut dengan pengonsumsi itu biasa disebut dengan konsumen. Nazir jawabnya membeli sabun. Nah, yang cewek nih, dengan tujuan apa kalian pergi ke pasar? Kebutuhan dapur. Kebutuhan dapur terus. Nah, apakah pernah kalian membeli makanan atau apa di pasar itu? Pernah. Nah, tadi kalian sudah menjawab ada yang dari Lombok, ada yang dari Bima. Ibu ingin bertanya yang pertama dari Lombok. Makanan khas yang sering kamu beli Nazir di
Pecel, olah yang terliwa. Nah. Banyak Bu. Banyak ya, oke. Sekarang teman kalian yang dari Bima ini biasa beli apa? Makanan khas dari Bima itu apa saja? Bingka dulu. Bingka dulu, lanjut. Rane. Rane, terus. Mahalu. Oke, cukup banyak ya. Iya. Nah, bisa kita lihat dari sini bahwa makanan khas dari Lombok dan Bima itu berbeda. Nah, selanjutnya, nah bisa kalian perhatikan di sini terdapat contoh kegiatan jual beli. Ibu ingin bertanya siapa yang bisa? Di pada gambar ini yang menunjukkan mana pembeli, mana penjual itu yang mana? Yang pembeli yang pakai tas. Yang produksinya yang mana? Yang konsumennya yang mana? Yang kalungin kain. Yang kalungin kain. Yang Bisa berkumis. nggak? Yang ada kumisnya. Yang berkumis produsen. Ya, terus yang ini yang cewek ini apa? Konsumen. Konsumen. Tepuk tangan. Kita pasang ke sini ya. Terus. Selanjutnya, guru. Nazir. Tenang ya, oke. Anak-anak selanjutnya kita perhatikan bersama-sama. Di sini ibu memiliki sebuah video yang menunjukkan terkait dengan apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Bentar ya, tunggu dulu ya. Iya dulu. Yang kalau itu. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton atau menyaksikan tampilan atau penjelasan dari video tersebut, apa yang bisa kalian tangkap dari penjelasan video ini? Ayo, siapa yang bisa? Ayo Bu. Oke, Nazir, apa isinya? Isinya itu menjelaskan terkait kegiatan jual beli antara konsumen, produsen, dan distributor. Benar sekali ya. Di video ini menjelaskan terkait dengan proses bagian mana yang produksi, bagian mana yang konsumsi, dan bagian mana yang distributor. Nah, selanjutnya karena kita sudah mencapai tahap akhir itu menonton atau menyimak video ini, Ibu ingin membagikan soal LKPD untuk kalian. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dalam LKPD ini terdapat soal yang membahas terkait dengan materi pelajaran yang barusan kita pelajari. Oke, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Setelah kalian mengisi soal atau lembaran pada LKPD ini, tugas kalian yaitu mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan ya. Diskusi kalian di depan. Bisa paham? Oke, silakan. Sudah? Siapa yang sudah? Udah. Sudah ya? Oke, Ibu minta dari kelompok yang cewek dulu nih. Ayo, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, Aidal. Maju, Nak. Oke, silakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan
hasil kerja kelompok kami yaitu untuk gambar satunya ada orang yang produksi dompet, terus dibuat menjadi teh, dan gambar ketiga yaitu orang yang mengkonsumsi teh tersebut. Nah, benar sekali. Oke, Ibu ingin bertanya dulu terlebih dahulu nih untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian. Yang ini gambar satu itu disebut sebagai apa, Idam? Produsen. Ya. Kitan, gambar kedua disebut apa? Produksi. Distributor. Terus yang ketiga Konsumen. Oke. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, oke silakan duduk kembali. Kita tepuk tangan untuk teman kalian Aida dan Kitan. Selanjutnya kelompoknya Nazir, silakan maju ke depan Nazir. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan hasil kerja saya. Yang pertama, pada gambar pertama saya menelaah ini pekerjaan dari produsen, yaitu menghasilkan atau mengolah daun teh menjadi teh botol dalam kemasan. Lalu yang kedua adalah pendistribusian teh botol menggunakan kendaraan-kendaraan kota-kota, desa-desa, ke toko, swalayan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah konsumen yang membeli produk yang dihasilkan oleh produsen. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara Nazir. Kita berikan tepuk Nazir. Oke, jadi karena kalian sudah memahami semua materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru pada hari ini, oke, selanjutnya kita akan beralih pada pengerjaan soal evaluasi. Oke, diharapkan kalian bisa dan mampu mengerjakan soal tersebut dengan baik dan benar. Soal ini diberikan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari. Oke, silakan dikerjakan. Bagi yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Oke. Sudah ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan atau memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Di mana di sini kita mempelajari terkait dengan kegiatan ekonomi. Yang di mana kegiatan ekonomi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama disebut dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang dimana produksi ini biasanya itu biasanya disebut ini sebutan untuk penghasil atau yang memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, kemudian bagian dari distribusi, yang dimana sebutan distribusi ini untuk distributor yang tugasnya itu seperti yang anak-anak telah sebutkan tadi, yaitu seperti kurir atau orang yang bekerja sebagai pengantar barang. Nah, kemudian adapun konsumsi. Konsumsi itu sebutan bagi kita sebagai pembeli atau konsumen. Nah, yang dimana di sini juga kita mempelajari terkait dengan apa itu jual beli. Nah, yang dimana jual beli ini merupakan suatu perjanjian tawar menawar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela. Nah, di antara kedua belah pihak itu yang satu itu menerima barang dan yang satunya itu menerima bayaran atau uang atau harga barang secara benar sekali, secara atau yang sesuai dengan kesepakatan awal. Oke. Tibalah kita pada penghujung kegiatan atau kegiatan penutup. Mungkin hanya itu materi atau penyampaian dari Ibu. Kita sama-sama menutup kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu dari kalian atau saudara kita Nazir untuk memimpin doa. Silakan.
Baik, untuk mengakhiri dan menutupi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin hanya ini ya anak-anak ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.